Halo Kak Reta. Hai Kak Selvi. Gimana Kak tadi sekolahnya Kak? Asik sih, tapi sinyalnya agak jelek, jadi agak putus-putus gitu. Kak Selvi gimana? Malah mati lampu loh Kak, hilang Kak. Wah, ya nggak selesai no Kak sekolahnya. Enggak, sedih banget Kak. Aku tadi sekolah bahas tentang pulau-pulau di Indonesia loh Kak. Terutama 5 pulau 5 besar Kak, yang paling besar di Indonesia. Udah ditungguin ternyata sama adik-adik. Kita kasihkan ngobrol ini. Kita sapa dulu ya Kak yuk. 1, 2, 3. Shalom. Gimana kabarnya? Masih semangat loh? Harus semangat di rumah. Nah, sekarang kita mau ngapain Kak? Kita mau memulai sekolah minggu pada siang hari ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, kita mau mulai dulu sekolah minggu pada siang hari ini. Kita mau berdoa dulu, mau datang sama Tuhan dulu. Sambil mau kita angkat satu pujian selamat pagi Bapa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Bapa,
Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekarang kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan, berikan sikap yang terbaik. Tangan dilipat, mata ditutup, Kak Selvi yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, ke akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau melanjutkan Ya, yang tadi. yang tadi. Kan Indonesia tuh terkenal ya Kak, banyak Ya. pulaunya. Ya. Nah, juga punya 5 pulau besar. Salah satunya, Apa? Tahu ayo, nggak ya? ada yang tahu nggak salah satunya apa? Sumatera. Bener banget, pinter-pinter ya adeknya. Sumatera itu ada apa aja ya Kak? Yang unik. Makanan dulu, makanan apa Kak? Makanan. Nasi Padang, wah, Apalagi? terus Pempek. Ah, Siapa suka pempek? Yang beli pempek. dulu di depan gereja pasti ya. pasti pada kangen nih biasanya selesai sekolah minggu Pada jajan buru-buru pempek. jajan pempek. Terus apa lagi ya Kak? Lagi ya Kak. Banyak banget. Sebenarnya banyak banget ya Kak ya. Mm-mm. Tapi yang terkenal itu nasi Padang sama pempeknya. Terus apa lagi Kak? Di sana ada baju adatnya juga unik ya Kak ya. Nanti adik-adik bisa lihat di Google. Wah, cantik-cantik yang ada ikat kepalanya juga tuh. Terus apa lagi Kak? ada Danau Toba itu Kak. Ah, bener banget. Danau Toba. Bagus banget itu Kak. Masih banyak ya Kak ya. Banyak unik. Besok kalau udah nggak ada corona, nah Boleh main ke sana. bisa main ke sana. Kak Rita pernah? Belum. Sama. Nanti main bareng-bareng kalau Iya. sudah nggak ada corona. Ya. Sekarang terus kita mau ngapain ya Kak enaknya ini? Kita mau jalan-jalan. Yuk walaupun adik-adik di rumah. Jalan-jalannya Kita jalan-jalan. di tempat aja. Iya, jalan-jalan di tempat. Sekarang bangkit berdiri dulu. Ayo Berdiri bangkit dulu ayo, Biar semangat. berdiri biar nggak ngantuk. Bangkit berdiri. Dah. Yuk, sekarang kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Ke kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang ke kiri. Suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke. Udah pemanasan ya? Ya. Udah. Terus naknya ngapain lagi ya Kak ini? Nyanyi lagi Kak, yang semangat. Nyanyi lagi. Oke, kita mau nyanyi lagi. Yang pakai gerakan Kak. apa ya? Dalamnya. Yeah. Ingat tuh, ingat. Masih ingat kan lagunya? Dalamnya hatiku carikanlah. Pasti inget ini ya. Harus inget no. Pakai gerakan ya. Ya, pakai gerakan yang semangat. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, Ya Yesus,
Yesus berikan kepadaku. Sukacita, putar. Sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, sukacita, oh sukacita. haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. nyanyilah. Dalamnya Hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 nyanyilah. nyanyilah, 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 nyanyilah. Pujian buat Tuhan. Nah, sampai belum Kak? Udah ngos-ngosan ini. Nah itu adik-adik, ayo gerak enggak? Kalau enggak gerak pasti enggak capek. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan. Persembahannya disiapkan dulu. Ya. Persembahannya seperti biasa bisa lewat scan QR barcode yang ada di layar HP, laptop atau televisi. Minta tolong ke orang tua, kakak atau yang mendampingi. Ya. Nah, sebelum persembahan, kita mau berdoa dulu, kita mau datang sama Tuhan. Ambil sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kak Reta yang pimpin, adik-adik berdoa sendiri. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mempersembahkan berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sambil persembahan kita mau nyanyikan lagu Adakah Sukacita. Sukacita di hatimu, di hatimu, di hatimu. Adakah sukacita di hatimu, diberikan Tuhanmu. Adakah sukacita di hatimu, di hatimu, di hatimu. Adakah sukacita di hatimu, diberikan Tuhanmu. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Adakah sukacita di hatimu, di hatimu, di hatimu. Adakah sukacita di hatimu, diberikan Tuhanmu. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Karena Yesus tinggal di dalamku. Karena Yesus tinggal di dalamku. Nah, tadi kan udah selesai, udah nyanyi-nyanyi, udah lihat temennya yang nyanyi juga, udah membahas tentang Pulau Sumatera juga. Nah, sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelum itu ada pengumuman. Buat adik-adik yang belum mengambil bingkisan Natal, masih ditunggu. Ya. Diambilnya di TK setiap hari Senin sampai Jumat.
atau minggu bisa. Kalau orang tuanya ibadah gitu nanti, "Mah, minta tolong bingkisannya diambil," masih bisa gitu. Bisa, masih ditunggu ya. Buat yang belum ya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau angkat satu pujian, "Kamu cintai Yesus." Kita mau berikan sikap kita yang terbaik buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang kita mau berdoa, sikap doa yang baik. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan telinga kami. Dan juga Tuhan berkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus. Nah, kalau pada hari Minggu tanggal 10 kemarin kita merayakan Natal di dalam ibadah raya anak walaupun secara streaming. Ya, kenapa kok Januari merayakan? Tetapi kita tahu karena keadaan berarti tidak Desember, tetapi Natal itu setiap hari kita boleh merayakannya. Puji Tuhan.
Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah ya bersukacita, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ya yang sudah besar, yuk yang sudah bisa membaca Alkitab, kita buka Alkitab kita akan belajar firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 6, yaitu mulai ayat 1 sampai 23. Ya, tapi Bu Naftali tidak membaca seluruhnya ya, kalau membaca nanti terlalu lama. Adik-adik tolong nanti dibaca setelah selesai ibadah, mungkin ya kita nanti dibaca seluruhnya dari ayat Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 23. Nanti Bu Naftali hanya sebagian bacanya ya. Nah, sebagai ayat hafalan yaitu dalam Hakim-Hakim 12 ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12 yang bagian B. Coba nanti Bu Naftali mau bacakan yang itu. Ya. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, firman Tuhan dikatakan yaitu Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Siapa yang dimaksud Tuhan sebagai pahlawan yang gagah berani? Nah, sekarang Bu Naftali mau cerita kenapa Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, waktu itu bangsa Israel, ya kita tahu bangsa Israel sudah Tuhan keluarkan dari perbudakan yaitu dari Mesir, Tuhan sudah keluarkan dan sekarang Tuhan senantiasa menyertai. Tetapi bangsa Israel itu senantiasa lupa kepada siapa dia sudah menerima anugerah. Ya, Tuhan sudah begitu baik melepaskan dari perbudakan, tapi sering bangsa Israel itu selalu menentang Tuhan, selalu membuat patung-patung yang tidak berguna. Dia sembah dan pokoknya yang menentang sama Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan murka. Nah, terus bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun lamanya. Nah, selama 7 tahun itu bangsa Israel begitu menderita. Karena ulah mereka sendiri juga ya, dia begitu karena tidak percaya Tuhan, mungkin bersungut-sungut dan yang lainnya, dia diserahkan Tuhan kepada bangsa Midian. Sehingga orang Midian ini menjajah atau bangsa Israel ini ada di dalam pengaruh bangsa Midian. Sampai apa yang terjadi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel ini begitu ketakutan kepada bangsa Midian. Dia selalu dikejar-kejar dimanapun dia berada, dia selalu dikejar-kejar. Nah, dia saking ketakutannya dia mencari gua-gua. Nah, orang-orang Israel bersembunyi di situ. Nah, dia diam-diam bersembunyi, jadi jauh dari orang Midian. Terus waktu dia menanam sesuatu, dia menanam anggur mungkin, gandum untuk kehidupan mereka. Nah, setelah menanam agak tumbuh, nah orang Midian tahu, orang Midian ini sering datang berombong-rombong, banyak orang, dia datang. Nah, terus datang dirusak semuanya dan hewan-hewan yang kepunyaan orang Israel semua diambili. Sehingga dikatakan ya dalam firman Tuhan dalam Hakim ini dikatakan bahwa saat itu keadaan orang Israel sangat melarat. Nah, sangat menderita sekali. Dia sampai ya mungkin makan aja tidak cukup, sehari tidak bisa 3 kali, mungkin sekali atau 2 kali. Ya, mungkin seperti itu. Karena apa? Semua bahan makanan yang dia tanam dia cuma dirampas, ya. Dan ternak-ternak juga dirampasi oleh orang Midian. Nah, suatu ketika terus bangsa Israel ini dia menjerit pada Tuhan. Tuhan, mengapa bangsa kami, katanya bangsa yang Tuhan pilih begitu menderita seperti sekarang. Tuhan kira-kira gimana? Mendengar enggak jeritan kita anak-anaknya?
Karena kita tahu bahwa orang Israel atau bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, kita juga sebagai anak-anak Israel, kalau kita melihat sesuatu, kita menjerit pada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Nah, terus dalam ayat 12 tadi ya, yang B tadi dikatakan, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel yang terjepit, yang sangat menderita ini. Ya, dia sudah bangsa Israel berseru-seru pada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Nah, akhirnya Tuhan mengutus yaitu pahlawan yang gagah berani. Siapa kira-kira? Yaitu Gideon. Nah, Tuhan mengutus Gideon. Nah, Tuhan mengutus malaikatnya datang menemui keluarga dari Gideon ini. Keluarga ya, yang keluarga Gideon ini. Waktu itu, waktu Tuhan mengutus malaikatnya ini, keluarga ini baru, Gideon ini baru apa? Memeras anggur, dia bersembunyi. Memerasnya anggurnya juga bersembunyi karena apa? Nah, takut nanti orang Midian merampasnya lagi. Nah, terus malaikat Tuhan berkata pada Gideon, "Hei Gideon, kamu sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel." "Hah, Tuhan, enggak mungkin Tuhan. Saya ini adalah dari suku yang paling kecil, suku Manasye yang paling kecil. Dan saya sendiri, yaitu Gideon ini dikatakan, saya adalah anak yang paling muda, yang paling kecil. Mana mungkin saya bisa menyelamatkan bangsa Israel." Tetapi malaikat Tuhan katakan bahwa bukan kamu, tetapi Tuhan mau memakai kamu untuk menyelamatkan bangsa Israel dari yaitu penjajahan, yaitu orang Midian. Akhirnya apa yang terjadi? Terus Gideon katakan, "Kalau begitu saya minta tanda. Ya, Tuhan duduk di sini ya. Saya akan saya akan pergi sebentar, jangan kemana-mana. Saya mau minta tanda bahwa ini benar-benar dari Tuhan." Baik, orang malaikat Tuhan terus duduk, diam. Terus Gideon masuk, terus dia mengolah ternak yang diolah, di sapi diolah, terus dibuat masakan yang enak, terus membuat roti juga. Terus akhirnya setelah selesai dia datang kepada malaikat atau utusan Tuhan tadi. "Ini saya mau minta tanda bahwa saya benar-benar diutus oleh Tuhan." Baik. Ya, terus malaikat itu katakan, "Taruh daging itu di atas batu dan juga kuahnya ditaruh." Terus malaikat Tuhan mengangkat tongkatnya, terus ada api yang menyambar daging itu. Nah, setelah itu malaikat itu menghilang. Nah, saat itu Gideon baru sadar bahwa ini adalah benar-benar yang utusan Tuhan, benar-benar dari Tuhan, benar-benar Tuhan datang ke tempat ini. Akhirnya Gideon mengatakan, "Aduh, ampuni saya Tuhan, ampuni kami yang masih muda ini Tuhan, ampuni kami. Kami pasti akan mati karena kami tidak percaya pada Tuhan." Tuhan katakan, "Tidak Gideon, aku angkat menjadi pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Israel." Nah, setelah itu Gideon mau menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun tadi dikatakan Gideon merasa masih kecil, dia tidak mampu, seperti kita masih anak-anak. Saya tidak bisa, Bu Naftali, saya tidak bisa menjadi terang, menjadi untuk bercerita kepada orang lain, saya tidak bisa, ya. Walaupun masih kecil seperti Gideon, masih muda, tetapi Gideon karena dia mampu, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Gideon bisa karena bersama Tuhan. Demikian juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi saksi walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih mungkin sekolahnya masih SD,
mungkin ada yang masih TK, ya, ada SMP mungkin, ya seperti itu. Tapi kita bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi terangnya Tuhan, asal kita mau. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan bersama dengan orang yang mau, ya, diutus. Nah, karena dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa menyertai kita asal kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, biarlah kita walaupun kita masih kecil, kita mau seperti Gideon menjadi saksi. Ya, Gideon menjadi pahlawan bangsa bagi bangsa Israel. Ya, akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel dari kemiskinan, dari kemelaratan, dari genggaman bangsa Midian. Dan demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa menjadi terangnya Tuhan, bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus. Amin ya, firman Tuhan pada siang hari ini yaitu bagaimana dengan gagah berani Gideon yang walaupun masih yang sangat muda, tetapi dia mau menjadi pahlawannya Tuhan. Ya, jangan lupa nanti dibaca di dalam Hakim-Hakim 6. Ya, ceritanya dari ayat 1 sampai 23 dan sebagai ayat hafalan atau ayat emas yaitu Hakim-Hakim 6 ayat 12b. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Puji Tuhan. Amin. Kita akan berdoa, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah mempercayakan kita, sudah mempercaya kita untuk kita bisa menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kami bersama dengan anak-anak-Mu, walaupun kami boleh di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan ada di sini dan Tuhan juga ada di tempat anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan ada di sana dan di sini dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai setiap anak-anak-Mu. Pakai setiap anak-anak-Mu yang walaupun masih kecil Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani untuk boleh menyaksikan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Walaupun di sekitar rumah mereka, mungkin di sekitar teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini bersama-sama kami. Dan mungkin ada anak-anak-Mu yang mungkin tidak saat ini ada yang menderita sakit Tuhan. Kami tidak tahu siapa anak-anak-Mu yang menderita sakit. Tuhan Kau jamah mereka. Tuhan tolong mereka, berkati mereka Tuhan. Keluarga mereka, ayah ibu mereka Tuhan juga berkati. Usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan juga berkati. Anak-anak-Mu yang walaupun sampai saat ini masih di rumah karena belum boleh keluar karena keadaan negara kami seperti ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau senantiasa menyertai keluarga anak-anak-Mu masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan terus berkati bangsa negara kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Biarlah pandemi ini segera berlalu dan Tuhan sendiri yang ikut campur. Dan melalui pandemi ini pun juga Tuhan Kau pakai bangsa negara kami yang sudah lama, mungkin anak-anak Tuhan yang sudah lama meninggalkan Tuhan mulai bertobat Tuhan. Melalui keadaan bangsa negara kami seperti ini. Untuk pemimpin kami Tuhan juga berkati tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan menyerahkan semuanya ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jiwa-jiwa yang ada dalam kegelapan, melihat kasih Yesus yang menyelamatkan. Bangkit dan jadilah saksi kemenangan Kristus atas maut, menyatakan pada dunia Yesus hidup selama
di dalam